Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sederenge kula takdim teng para sing rawuh dongaaken Sayyid Muhammad Ikhlas, muridé mau cerita sangu mbek rabi. Istungano Sayyid Muhammad legowo di murid sing cerita rabi mbek sangu mbek nyindir Gus Raub. Ingkang kula hormati wonten Gus Raub, wonten Habib Husain, Habib Syekh Abud, wonten Habib Soleh Al-Kafs, dan ingkang kula hormati. Kula berpikir begini ya. Kula ikrar guys. Kula tak sering bahasa Indonesia mawon. Kula ikrar seikrar-ikrarnya yang diceritakan para saksi tadi, murid-murid beliau adalah benar. Sebab itu kula ikut bersaksi yang membela jenengan sehingga menangi Sayyid Muhammad. Ya radhi wajah ganteng kok Sayyid Muhammad. Tapi banggalah nanti mau jenengan mlebu swarga dimodifikasi pun ganteng. Oke, wonten cerita ngeten Habib Husain, wonten orang tanya, Gus kenapa Nabi itu kok ganteng, wali kok ganteng? Sing jawab ya lucu. Kok Nabi mesti mlebu swarga, dadi ngrubahi ra akeh-akeh. Dadi mulane sing rapati ganteng kudu ngibadahe sing tenanan, karena mlebu swarga ora ganteng butuh ekstra salon malaikat. Niku begini Pak Hasan, ini tonggo kula sering ngaji teng Bojonegoro, terus piyambake nggih sakjane ra di rival kalian kula. Begini Pak Hasan, tadi kata Mas Lutfi itu pengganti dari nama sinten Syihab. Itu begini, ada cerita dan ini semua yang tidak menangis Sayyid Muhammad tegas senang karena hadhil millah atau hadatin ini milik yang menyaksikan Rasulullah SAW, juga yang tidak menyaksikan. Ini pokoknya kalau bela mayoritas, secara pemilu mesti menang pulau karena ini mayoritas. Rasulullah itu begitu mencintai dan begitu rindu sama ikhwani. Mereka kata sahabat, saya ini ikhwanu kayak Rasulullah. Enggak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Ikhwani adalah man amanabi walam yaroni. Mereka iman sama saya padahal tidak ngerti. Itu hebat luar biasa. Wong tidak ngerti kok iman. Wong ora tau disangoni Sayyid Muhammad kok seneng. Itu hebat. Lah sing biasa disangoni untuk bojo kan seneng wajar. Nggih setuju ya? Mboten niki kan argumentasi ilmiah. Saya ini seksine Gus Rob. Saya ini di antara muridnya Mbah Mun yang kompetitor ilmiahnya baik, termasuk kategori A. Kategori A. Masalah ilmiah loh. Nah, masalah budaya luar biasa. Tapi biasanya saya itu berkah. Nabi itu nggak pernah negur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang ditegur adalah yang ibadahnya berlebihan. Itu Abdullah bin Amr bin As. Ngerti sampai? Yang ditegur sama yang nggak ditegur itu baik mana? Yang nggak ditegur. Nabi itu tidak pernah negur orang yang ngimami pakai kulhu, tapi pakai Baqarah ditegur. Soalnya kalau lagi partai kaum duafa nih, kalau suara sadil bonat, tapi ini hak. Sehingga dalam banyak cerita dan ini disepakati banyak ulama, Uwais Al-Qarni itu lam yaltaqi Rasulullah SAW walam yarahu. Hampir semua riwayat bilang Uwais Al-Qarni itu tidak melihat Rasulullah. Beliau itu sering nangis karena tetangga-tetangganya sudah sowan Rasulullah dan tentu mereka menjadi sahabat karena sudah sowan. Tapi Uwais Al-Qarni di ibu mokongnya ra karuan. Ditinggal lu ra gelem, mokong cerewet ngamukan. Njuk nglayani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu lebih berpegangan konstitusi bahwa birrul walidain terutama ibu itu amru Rasulillah. Ummuka. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang tidak pernah sowan Rasulullah digelari khairul qurun Uwais Al-Qarni karena taat ning gone mandate Rasulullah ngene iku khidmah kalian enten ibu. Padahal boten di zamannya beliau sebetulnya menangi zaman Rasulullah, enggak sowan. Maksud kula Pak Hasan, dadi sing ora roh-roh ya aja terus sampean ngrasa luwih tinggi. Nggih biasa mawon, kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Nah niki terus
Bukan ini masalah konstitusi, soal masalah al-kutub, al-mu'allafah. Saya ini tadi kata Gus Raum, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Sayyid Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau sanad ke Sayyid Alawi saya tentu lewat Mbah Mun. Itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter mbah kandung saya, namanya Mbah Sidik. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah terus musohabah semuanya sama keluarganya Gus Raum itu minal ajdad. Ya sampai kadang beda pilihan presiden tapi tetap rukun karena nganggep itu urusan akidah. Ini biasa mawon apa biasa. Begini niki rungokno tenan, saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab, tapi bukan nyetak komersial, sama lagi bukan komersial, jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, nggak komersial. Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam itu saya nyetak entah berapa kali, dan semua yang saya kasih Gus Rob itu mesti terus minta dibacakan. Kenapa? Karena semua fikih di Indonesia itu pasti bilang ar-ramyu itu ba'das zawal. Semua takrib mu'in i'ana semuanya pasti ar-ramyu itu ba'das zawal. Kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu romaina. Kita ini nunggu zawalu syamsi baru romaina. Ya ramyu yaumil hadi asyar. Ketika ada peristiwa mu'assib terowongan Mina, karena jutaan orang ke titik yang sama di jam yang sama. Soal lagi jutaan orang ke titik yang sama di jam yang akhirnya Sayyid Muhammad memberanikan diri fatwa secara terbuka bahwa boleh ramyu keblas zawal. Mereka mesti komplain, ini kita apa? Sampai komplain, saya bilang ini yang ngarang putune Kanjeng Nabi. Kabeh bantah. Tak didono takbir dan beliau cara ngendikan masuk akal. Ya ini sering haji napa mari sakniki haji yo wonten sing bisnis bareng wae sing haji lah niki cerita. Sing haji, sing bisnis haji tenan pokoke haji. Sebetulnya dalam ramyu itu kan boleh nafar awal, berarti selesai tanggal 12, bisa nafar sani sampai tanggal 13. Terus kata Sayyid Muhammad, jika bisa iskotur ramyu yauma salisa asar bil kulliyah, bisa menggugurkan ramyu tanggal 13 bil kulliyah. Fali ayya juzat takdim min babi aula, apalagi ini sekedar takdimul waktu. Dan beliau bilang di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam, dan tidak yusamma mukhalafatan. Kenapa ada mukhalafah? Itla ilzama fihi bitasrih, karena Rasulullah tidak mengendikan bahwa ini harus begini. Itu hanya fi'lu. Fi'lu bisa ya dulu alal jawaz, bisa alal aulawiyah, nggak ada jaminan kalau itu syarat apa? Sah. Terus akhirnya orang tuh ayam semua, tenang semua. Berdasar fatwa Sayyid Muhammad yang kita sosialisasikan. Saya baca itu berkali-kali. Jadi saya cerita, jadi ini benar-benar cerita naskahnya Sayyid Muhammad. Orang cerita sanggup. Terus kedua, tawaful haid. Saya sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci kemudian tawaf ifadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan. Hotelnya kalau lama-lama ya kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, tidak bisa pulang kan. Dan itu kata Sayyid Muhammad sederhana ketika beliau menyarankan tawaful haid itu intikal madhab saja, atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis langsung tawaf, tapi nunggu waktunya mepet, karena dengan mepet berarti statusnya darurat, tapi statusnya darurat. Terus kata beliau dengan entengnya ngendikan di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya ma'al kudroh. Ini tidak kudroh berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudroh. Ini tidak kudroh ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadha'il Ahkam. Bisa dicek bahasan halaman 115 itu. Ini bukan cerita Malaysia, cerita tek. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah, berarti Anda tukang nikah. Nah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubarak betul. Cerita nikah iso guyu, cerita ilmu iso guyu, berarti waras sama. Ternyata bisa senang dengan ilmu, bisa senang. Relax saja. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini Gus Rauf saksinya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasanan khatam tahun 39. Terus poso ini kemarin 45 ini saya juga khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi namanya Zubdatul Itqan. Di
di era Said Muhammad disebut Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Saya ngajar di Sarang ya, kitab itu di pondoknya Gus Sufur. Saya berkali-kali baca kitab itu di Kudus, di pondok saya kemarin khatam. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antus Soha. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Said Muhammad ngadepi Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berfaham itu di kota banyak yang menjadi minna. Saya cerita begini, la ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Fakaifa bihadil kalimah. Kok terus jadi tukhriju hadil kalimah al-muslimah minal islam ilal kufri. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang NU yang hal itu nyekel patok yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir? Itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status. Ya mukminah memukminkan, juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu gitu. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya bener Gus Pak. Masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun itu karena melafatkan satu kalimat itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kalimat itu kalimat syahadatut tauhid. Makanya saya mohon para muhibbinnya Said Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadhilul Ahkam. Saya sudah lapah berapa kali saya khatam, terutama di bab Tuaful Haid sama Amrum Yuqoblah Zawat. Terus Mafahim Yajibu Antus Soha, Qawaid Asasiyah, Mafhumut Tatawur wa Tajdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, yang sarahnya Alfiyatus Sirahnya Zain Al-Iraqi, terakhir Mu'alafatus Sayyid Muhammad. Dan saya yang sering juga sinau itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu juga termasuk kitab yang sering saya pelajari. Sehingga belajar betul Mas Hasan, boten main-main, belajar betul ya. Maksudnya kalau tidak bisa tak cari di kamus. Kalau nggak bisa semua, bukan niat sombong, pakai sarana saya ini kan, bapak saya itu hafal Quran, buyut-buyut saya ini mungkin termasuk orang yang nekuni Quran. Jadi saya kalau nggak paham, ya Allah kita ibadah pantas. Tiang butuh Quran ini jenengan terus mau cora paham kita ora pantas gitu. Nah, ya akhirnya paham itu. Nah, dari sekian cerita yang difahami nufus, nah ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya, jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke lah. Yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserah lah istilahnya, nggih monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu beliau ngendikan gini, wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yatamu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkab ma yajiduhu mimma abahahu wa famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fawa al-muttabi' li sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fawa al-muttabi' li sunnah wa ilam tarkun hadil madinah tilka. Sama cek itu, insya Allah lafadznya itu persis, bukan karena saya pintar atau cerdas, memang saya tekuni. Aku raiso seneng terus masang foto itu tidak bisa, saya ada jenis seperti itu. Terus seneng ngenang di sangon itu orang iso, saya itu seperti nggak bisa. Tidak bisa, saya ada jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang Mbah Mun, Gus Rauf saksinya, tapi ya saya ngenang beliau itu ya kitabnya tak pelajari al-ulama tak baca depan santri saya khatam. Saking senangnya saya Mbah Mun ke Sayyid Muhammad sama beliau punya karangan Maslakut Tanassub bil ittisalat li Sayyid Muhammad, Maslakut Tanassub al-Makki fil ittisalat bi Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad, saya baca khatam dan ada takrirannya. Takriran ini penting karena argumentasinya ilmiah. Misalnya begini, kalau orang ke kuburan kemudian agak diluk, dianggap suratus sajidin li makhlukin, suratus sajidin li makhlukin. Maka kata Sayyid Muhammad kadang jawab ya lucu, berarti orang yang koinnya jatuh, koin duit receh. Kalau saya kan mungkin sudah kaya uang koin jatuh udah tak ambil, kalau sampai itu kan masih diambil. Itu kan mesti fisuroti sajid atau fisuroti roket. Nah kalau itu dianggap murtad, semua orang yang ngambil HP-nya jatuh itu semuanya
murtad karena ada suratus sujud di makhlukin, apalagi ini makhluknya koin. Nah ini bukan gitu, ini data ya. Maksudnya tak baca di sini karena memang saya profesional. Tapi jangan undang saya, yang berundang saya Gus Rawi itu pun sekali ini perjanjian. Saya ini punya buyut-buyut Habib Husain Babut. Buyut-buyut saya itu tukang uzlah. Jadi saya termasuk kiai yang gak suka diundang. Paling saya hanya ke Pasuruan karena Kiai Hamid Pasuruan itu sepupunya mbak saya. Ke Gus Rawi karena putranya guru saya. Pernah diundang Gus Kafabi karena agak-agak dipaksa. Mbah Mun itu ngaji di Pak Karim, berarti jenengan cucu murid. Waduh. Kok pakai ancaman ini Pak? Wah ya sudahlah, saya nurut tuh. Saya nurut, tapi saya bilang begini, saya ini punya pondok Quran, sering deres Quran. Tadi kata Gus Rawi sering deres Quran, sering nyemak Quran. Ya monggo kalau berani menanggung hisab itu. Akhirnya terus sekali aja karena resiko juga kan mengganggu orang yang deres itu. Buatan ini buatan ancaman, buatan cerita maupun buatan saya biasa. Nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenengan ngerti. Ketika saya Muhammad mencintai Imam Malik itu beliau sampai punya karangan Imam Mudairil Hijrah Malik bin Sabri, sekian cerita betapa saya Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau karuan Al-Hasani tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa? Saya cerita sekian mazhayanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat, karena bagaimanapun itu waktu ba'dal asri meskipun ada sebab mukorin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil, di sini ada tabirnya, ada anak kecil bilang ya syekh kum farkah, kamu ini sudah syekh, sudah kiai, masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid, kum farkah. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya innahu laisa bimadzhabik, itu tidak madzhab engkau ya Malik. Inni khasyitu an akuna minal ladzina idza qila lahum ruk'u la yarka'u. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan, kalau senang Imam Malik ya ngarang Imam Malik, kalau senang Sayyid Muhammad ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita dikasih uang. Mboten niki ganjarane kata kula gojlok. Mergi dadi jenengan seneng nyeneng ngomong itu kan ganjaran. Nah sampean takok, lah ono korbane, kalau tadi ya korban berkali-kali kan saya. Terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak Islami, saya tidak punya uang, kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nas rozaqakallah. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozaqakallah? Enggak jadi. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'il. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang nyimpan roda sa'il. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinim jumlatin. Terus fa'ana ujillu ismawahi ta'ala an azkurahu liman yakrohu sama'ahu walau dimna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah, nanti Allah jadi korban. Rozakok Allah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki, kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau nggak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu ismawah, saya menghormati nama Allah, jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang nggak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu roddah. Kenapa yufidu roddah? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi ya, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa ya, karena menurut saya senang orang itu. Saya baca Ikhya itu lupa khatam berapa kali itu, saya takriri pakai naskah Gus Rawi punya, saya naskah maknanya Mbah Zubair saya punya, ngaji Mbah Mun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya senang Ikhya, Minhajul Abidin, pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya senang kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair, semua. Bukan apa, takut saya senang ternyata saya yukhalifu madhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang ternyata dia yukhalifu madhab, karena ada baca. Contoh gampang begini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah?
Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fi saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing berdiri? Babul kauli qaiman inda subadati qaumi di Bukhari. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah itu kamu kata saya gitu. Lu sampai sholat, sampai kalau sholat kan mikir, ya mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya babul ifkar, tafsirnya Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu Bosen. Kanjeng Nabi itu sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Sampai ya bedanya Nabi ilingnya barang api sama nuran. Tapi kan podo lah jalan bang. Jadi kalau suwon kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhrajan hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Ataqah Somadiyah, mungkin di Jawa Timur disebut Ataqah Kubra, yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga itu kan kalau di kampung saya Gus, kalau ada baca gitu yang selain anaknya tak udah kamu udah usah serius ramlah di bapak, anaknya tenang-tenang. Pernah ada orang ngundang saya, Gus ngocok Ataqah Kubra Gus, anaknya mau nggak mangkon, monggo pinar, saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya ramoco wong liya bukan moco sembrono ya. Sing ana ning hadis awaladin sholihin yatullah, ra ono au kiyain sholihin yatullah ya. Langsung Gus jenengan ngawur iki dalil. Aku ora ngawur panjenengan iki wong alim, mesti roh tenan. Sing ana ning hadis awaladin saleh ora au kiyain saleh. Jadi anak itu penting, malah monggak manggon tok berokokan. Monggo. Semenjak itu kalau orang undang saya enggak berani kalau enggak khusyuk ngoco. Takut saya pulang. Lah misalnya yang undang bagakno nyangoni saya, sugih saya. Kan mboten ngefek no, teror itu mboten ngefek. Jadi penting meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan, hadis-hadis tentang jumlah qul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu di Kudus cerita gini, alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak, alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak, berarti begini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung nggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Qul juga sama, di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau imami baca kulhu ditanya, kenapa engkau baca kulhu? Li annaha sifatur rahman, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata Nabi apa? Jibril datang, akhbir ya Muhammad, annallaha yuhibbu bi hubbihi qul huwallahu ahad. Dan semua riwayat kadang hanya bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan enggak ada riwayat hubbuka iyyaha wa qira'atuka alfa marra wa alfa marra lagi dakhalal. Kalau ada riwayat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya masalah besar karena kita nggak kuat baca lama-lama itu udah kuat. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi. La ilaha illallah jumlah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum. Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti gini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa marrah. Jadi saya mohon karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah inginnya itu mudah. Bu istu bil hanifiyatis samha, semuanya itu mudah. Tapi jangan tahawun. Jadi kalau suwon tadi alhamdulillah sudah diduga saya 20 menit karena memang saya ini tidak bisa pidato. Saya kalau ngaji di rumah ini Gus Robaksinya, saya ngaji biasa 4 jam, 3 jam biasa ngaji. Ngaji ada kitabnya saya baca Jalalain, pikirnya ada Sofi, ada Futuhat Ilahiyah, kadang ada Tobari, itu kuat. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, nggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Syafi'i, wa kaifa qala Imam Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rileks guyon, karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Jadi, ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.